Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah NIM 2018-022-0196 dari kelas Agribisnis D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku karya Milan Kuber dengan judul Manajemen Consulting, terkhususnya pada topik Consulting in Various Area, dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan chapter Consulting in Small Business Management and Development. Dan berikut merupakan hal-hal yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada karakteristik of small enterprises, kemudian ada consulting assignment in the life cycle of an enterprise, kemudian ada areas of special concern, kemudian ada innovation in small business consulting. Yang pertama ada karakteristik of small enterprises atau karakteristik dari perusahaan kecil. Yang pertama, bahwasanya perusahaan kecil umumnya dibiayai oleh dana pribadi atau keluarga. Kemudian manajernya memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan seluruh tempat kerjanya. Dan yang ketiga, perusahaan biasanya beroperasi secara terbatas atau hanya berada di daerah tertentu saja. Perusahaan kecil ini sebenarnya sangat membutuhkan jasa konsultasi karena untuk mengatasi berbagai masalah operasional yang ada dalam perusahaan, tetapi masih banyak juga manajer yang enggan menggunakan jasa konsultasi ini. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya bahwa hanya perusahaan besar saja yang mampu membayar biaya konsultasi yang dikenakan. Kemudian dalam banyak kasus konsultan tidak akan memberi pengalaman praktis dalam jenis bisnis yang membutuhkan bantuan. Kemudian manajer enggan memberikan fakta dan angka terkait perusahaan kepada pihak luar untuk bisnisnya. Dan yang keempat, biasanya identifikasi konsultan yang kompeten sulit serta memakan waktu lama karena sebagian besar manajer sebelumnya hanya memiliki sedikit kontak atau komunikasi dengan konsultan. Serta di negara berkembang seringkali terdapat kekurangan konsultan wanita bagi pengusaha perempuan yang mungkin merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah mereka. Dan yang terakhir, menggunakan konsultan dapat dipandang oleh manajer sebagai pengakuan kurangnya kompetensi. Tetapi terlepas dari segala keraguan yang ada, masih banyak terdapat manfaat yang bisa didapatkan dari menggunakan jasa konsultasi ini. Di antaranya adalah sudut pandang profesional independen, kemudian ada pemeriksaan perusahaan secara keseluruhan dan evaluasi ahli, kemudian perspektif baru tentang pemasaran dan pengembangan pasar, kemudian ada ide untuk mengatasi pertumbuhan, kemudian ada pelatihan untuk manajer dan staf, dan yang terakhir adalah membantu mengembangkan pendekatan strategis. Kemudian selanjutnya terdapat consulting assignment in the life cycle of an enterprise. Terdapat 4 tahap dalam hal ini, yaitu tahap pertama yaitu tahap awalan, di mana konsultan bertugas untuk mempertimbangkan mengenai latar belakang klien, minat, situasi keluarga, dukungan, serta kekuatan dan kelemahan dari usaha maupun pengusaha kecil tersebut. Kemudian yang kedua ada tahapan untuk memulai, yaitu mempersiapkan setidaknya 3 kemungkinan dan mengembangkan rencana darurat yang sesuai. 3 kemungkinan itu antara lain, yang pertama, konsultan harus memikirkan mengenai hal terbaik apa yang mungkin terjadi, kemudian apa yang mungkin terjadi, dan yang ketiga adalah hal buruk apa yang mungkin akan terjadi. Kemudian di tahapan ketiga yaitu menjadi lebih besar, di mana konsultan pada tahapan ini bertugas untuk memeriksa secara menyeluruh mengenai kelemahan yang harus diatasi, peluang untuk dikembangkan lebih jauh, dan alokasi sumber daya alternatif. Kemudian di tahap keempat, keluar dari perusahaan, atau biasanya pada tahap ini sering disebut dengan penurunan. Pada tahapan ini, konsultan perusahaan kecil harus bisa dengan bijaksana merujuk manajer tersebut untuk pergi ke spesialis yang mampu membantu bisnisnya dalam situasi yang baru. Kemudian ada areas of special concern atau bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus. Di antaranya adalah ada counseling the startup entrepreneur atau counseling untuk pengusaha awal, kemudian ada consulting for family enterprises atau counseling untuk
perusahaan keluarga, kemudian ada extension services. Kemudian yang terakhir ada innovation in small business consulting, yaitu terdiri dari one stop shop and integrated assistant atau toko serba ada dan bantuan integrasi. Kemudian ada standard instruments and checklist atau instrumen standar dan daftar periksa. Kemudian ada self development and training packages atau paket pengembangan diri dan pelatihan. Kemudian ada hotline service atau layanan hotline, dan yang kelima ada working with groups of entrepreneurs atau bekerja dengan kelompok pengusaha. Yang keenam ada IT and e-business services atau layanan IT dan e-business, dan yang ketujuh ada business incubators. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.